Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi belajar bareng. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan kata tanya dalam kalimat tanya. Tema 2, subtema 1. Sudah siap ya anak-anak? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu murid dapat mengidentifikasi informasi ke dalam aspek kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, bagaimana. Murid dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Murid dapat membuat kalimat tanya dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu kata tanya dan apa itu kalimat tanya. Mari kita mulai. Kalimat tanya merupakan kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Sedangkan kata tanya merupakan kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain-lain. Ciri-ciri kata tanya, apakah anak-anak sudah ada yang tahu? Ya, betul. Ciri-ciri kata tanya yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan kah, seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, bagaimanakah, dan lain-lain. Macam-macam kata tanya. Yang pertama, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan. Jawaban dari kata tanya apa adalah benda atau sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Kita lihat contohnya. Apa makanan kesukaanmu? Jawabannya, saya suka makan bakso. Kata siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat. Jawaban dari kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Mari kita lihat contohnya. Siapa nama ayahmu? Jawabannya, nama ayahku Suryadana. Kata tanya di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Jawaban dari kata tanya di mana adalah tempat berlangsungnya suatu kejadian atau peristiwa, lokasi atau tempat yang sedang digunakan. Mari kita lihat contohnya. Di mana kamu lahir? Jawabannya, saya lahir di Semarang. Kata tanya kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan
waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari kata tanya kapan adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Dapat berupa jam, waktu, hari, tanggal, bulan, ataupun tahun. Mari kita lihat contohnya. Kapan kamu pulang dari Solo? Jawabannya, saya pulang dari Solo hari Selasa. Kata tanya mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung karena atau sebab. Jadi dapat kita tandai jika ada kata tanya mengapa, berarti jawabannya itu pasti diawali dengan karena atau sebab ya anak-anak. Kita lihat contohnya. Mengapa kamu tidak masuk sekolah hari ini? Jawabannya, karena saya sedang sakit. Kata tanya bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara atau proses terhadap suatu hal yang ditanyakan. Contohnya, bagaimana kabarmu? Jawabannya, kabarku baik-baik saja. Sekarang kita akan membuat pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Di sini disediakan jawaban karena saya sedang sakit. Karena merupakan sebuah alasan. Jadi, pertanyaannya pasti diawali dengan kata tanya mengapa. Nah, pertanyaannya, mengapa kamu tidak masuk kerja? Jawabannya karena saya sedang sakit. Apakah anak-anak sudah paham? Kita lihat contoh selanjutnya. Jawabannya, penanaman pohon dapat menyerap karbon dioksida yang berlebih dan berbahaya dari atmosfer kita. Bagaimana anak-anak pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, apa manfaat kita menanam pohon? Jadi jawabannya penanaman pohon dapat menyerap karbon dioksida yang berlebih dan berbahaya dari atmosfer kita. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa memahami cara membuat pertanyaan yang jawabannya sudah ditentukan? Sudah paham ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Mengenal lingkungan bersih dan sehat. Di sini sudah disediakan teks bacaan. Mari kita lihat. Kita baca dulu ya anak-anak. Bekerja sama membersihkan lingkungan. Pada hari Minggu, warga desa Sukamakmur mengadakan kerja bakti. Mereka bangun pagi dengan semangat. Lalu melakukan senam pagi di depan balai desa. Setelah senam, badan terasa segar. Warga menyiapkan alat-alat untuk kerja bakti. Ada sapu lidi, cangkul, golok, gunting rumput, geru, dan arit.
Mereka membersihkan sampah, rumput liar, dan selokan. Mereka bekerja dengan senang dan semangat. Mereka selalu ingat bahwa kebersihan pangkal kesehatan. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Kita akan menjawab sesuai dengan kata tanya. Yang pertama, kapankah warga desa Sukamakmur mengadakan kerja bakti? Kapan berarti menanyakan waktu terjadinya suatu kegiatan. Jadi bisa kita lihat ya anak-anak, jawabannya pada hari Minggu. Yang kedua, di manakah warga melaksanakan kerja bakti? Di mana berarti menyatakan tempat suatu kejadian. Jadi, kerja bakti dilaksanakan di Desa Sukamakmur. Selanjutnya, apa sajakah alat-alat kerja bakti yang digunakan? Bisa kita lihat apa saja anak-anak alat yang digunakan, yaitu ada sapu lidi, cangkul, golok, gunting, rumput, garu, dan arit. Mengapa warga senang bekerja bakti? Jika ada kata tanya mengapa, pasti jawabannya diawali dengan kata karena atau sebab. Maka jawabannya karena mereka selalu ingat bahwa kebersihan pangkal kesehatan. Bagaimana kegiatan kerja bakti berlangsung? Kerja bakti berlangsungnya tadi bagaimana anak-anak? Jawabannya adalah mereka membersihkan sampah, rumput liar, dan selokan. Mereka bekerja dengan senang dan semangat. Siapa saja yang ikut kerja bakti? Siapa? Menanyakan orang. Jawabannya berarti seluruh warga desa Sukamakmur. Anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.